Asik bermain TikTok, pelajar tewas tersengat listrik. Sejumlah sekolah gelar simulasi kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka di sekolah. Di masa transisi, anak dilarang berwisata ke kawasan rekreasi dan pusat perbelanjaan. Selamat siang pemirsa, News Siang kembali hadir memperbarui informasi Anda siang hari ini. Selain informasi utama tadi, kami juga akan membahas bersama sejumlah narasumber terkait polemik PPDB online dan larangan anak-anak masuk ke kawasan wisata. Selengkapnya bersama saya, Davi Pratama. Inilah News Siang. Pemirsa, polisi menangkap 6 pelaku perampokan di Tulang Bawang, Lampung. Pelaku melarikan diri setelah membunuh dan membawa 3 unit sepeda motor milik korban. Polisi menggerebek rumah yang diduga menjadi tempat persembunyian pelaku perampokan di Kecamatan Mesujik Makmur, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Pelaku perampokan yang menembak mati korbannya di Tiuh Terang, Tulang Bawang Barat, Lampung ini tidak bisa melawan. Tim gabungan Polres Tulang Bawang Barat dan Polda Lampung ini membekuk komplotan yang saat beraksi melibatkan 4 orang. Sebelumnya, polisi menangkap 2 pelaku lain di lokasi yang berbeda. Pelaku merupakan pemilik senjata api dan pembeli barang hasil perampokan. Awas, yang ini ya. 4 pelaku perampokan selanjutnya dibawa ke Mapolres Tulang Bawang Barat. Pada saat penangkapan kita mengerahkan kekuatan penuh 60 personil itu untuk melakukan penangkapan karena ya mengingat daerahnya secara geografis maupun secara kerawanan kriminal cukup tinggi. Pada saat penangkapan tidak ada, kita melakukan penangkapan pada malam hari, mereka sedang istirahat. Polisi mengamankan 2 pucuk senapan angin dan senjata api rakitan yang digunakan untuk membunuh korban. Pelaku berdalih tidak ada niat untuk merampok. Perampokan terhadap buruh perkebunan sawit terjadi awal Juni lalu. Pelaku membawa kabur 3 unit sepeda motor milik korban. Pelaku perampokan terancam hukuman mati. Dari Tulang Bawang Barat, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah dengan banyaknya kriminalitas yang modusnya semakin beragam. Di Goa, Sulawesi Selatan, seorang tukang servis AC berulang kali menipu dengan modus meminjam dan kemudian membawa kabur motor para korban. Tim anti bandit Polres Goa mengepung rumah seorang tukang servis AC panggilan bernama Ismail di Kecamatan Bajeng, Goa, Sulawesi Selatan. Polisi pun berhasil meringkus Ismail tanpa perlawanan. Ibu Ismail yang menyaksikan anaknya diringkus tak kuasa menahan tangis. Dalam pengembangan, polisi menyita 8 unit motor di 2 lokasi berbeda. Penangkapan Ismail berdasarkan laporan dari sejumlah korban yang ditipu oleh modus pelaku. Jadi modus pelaku selama ini yang pertama dia berpura-pura menjadi tukang servis kulkas atau tukang servis elektronik, kemudian meminjam unit kendaraan dari korban dan tidak dikembalikan lagi. Berdasarkan pengakuan, pelaku baru menjual 3 motor kepada seorang penadah yang kini tengah diburu petugas. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 362 dan 378 dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Diduga tengah asyik bermain, seorang pelajar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tewas tersengat listrik. Korban tewas karena tangannya menyentuh kabel listrik tegangan tinggi saat asyik bermain TikTok.
Momen Dina Afriani, pelajar 14 tahun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang tersengat listrik saat asik bermain TikTok terekam video amatir warga. Korban yang tengah asik bermain bersama teman-temannya tak sengaja menyentuh kabel listrik bertegangan tinggi. Akibatnya korban tewas di lokasi dan rekannya yang berusaha menolong alami luka-luka. Informasinya sedang bermain TikTok atau selfie di rumah saksi ya, di lantai 3. Kemudian tiba-tiba korban menyentuh aliran listrik yang dekat tembok lantai 3. Kemudian dalam waktu kebakar dan mengakibatkan meninggal dunia. Kejadian ini ada 2 korban, yang pertama korban utama, yang kedua di temannya itu saksi, dia korban cuma luka sedikit. Guna kepentingan penyelidikan, petugas yang datang ke lokasi langsung membawa jasad korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Cibitung, Kabupaten Bekasi untuk diotopsi. Sedangkan 1 korban lainnya yang terluka masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa ratusan warga Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat di kantor desa berakhir ricuh. Masa menuntut anggaran bantuan COVID-19 dibagi secara adil. Aksi saling dorong tidak terhindarkan saat ratusan warga Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, bersikeras menemui Kepala Desa Ranggo. Masa bahkan melakukan penyegelan kantor karena Kepala Desa tak kunjung keluar. Masa menuntut transparansi dana bantuan pandemi COVID-19 untuk desa mereka. Menurut warga, sebagian nama yang berhak hilang dari daftar penerima bantuan. Artinya kami dalam hal itu menemukan ada indikasi bahwa Pemdes ini ada unsur kesengajaan menahan anggaran bantuan kepada keluarga penerima manfaat tersebut. Warga kemudian membubarkan diri setelah melakukan penyegelan kantor kepala desa. Dari Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Adar Pangeran, iNews melaporkan. Pemirsa, bangkai pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara yang jatuh di Kampar Riau hingga kini masih berada di lokasi kejadian. Lokasi pesawat yang jatuh di pemukiman warga dijaga ketat anggota TNI. Hingga kini, sejumlah anggota TNI terus menjaga ketat lokasi pesawat yang jatuh di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kampar, Provinsi Riau. Bangkai pesawat tempur jenis Hawk 200 masih berada di tengah pemukiman. Rencananya, pemindahan bangkai pesawat masih menunggu tim investigasi dari Mabes TNI Angkatan Udara. Setelah investigasi lapangan, pesawat akan dievakuasi ke hanggar Pangkalan TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau. Pesawat tempur yang jatuh kemarin pagi mengakibatkan 3 rumah warga rusak berat. Sementara itu, TNI Angkatan Udara telah mendata rumah yang rusak dan akan segera memberikan ganti rugi akibat kecelakaan pesawat ini. Pemirsa, Aulia Kesuma yang menjadi otak pembunuhan suami dan anak tirinya divonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara 2 eksekutor divonis hukuman penjara seumur hidup. Aulia Kesuma alias Aulia binti Tianto Natane dan terdakwa Giovanni Kelvin Octavianus Rupiah tersebut di atas telah terbukti salah satu yang besar melakukan tindak pidana tersebut melakukan pembunuhan berencana. 2 menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Aulia Kesuma alias Aulia binti Tianto Natane dan terdakwa 2 Giovanni Kelvin Octavianus Rupiah tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana mati. Inilah vonis mati yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Aulia Kesuma yang menjadi dalang pembunuhan berencana kepada suaminya, Edi Chandra Purnama alias Pupung, dan anaknya Adi Pradana. Anak Aulia yaitu Giovanni Kelvin juga dituntut hukuman mati. Vonis ini sesuai dengan tuntutan jaksa. Dalam sidang yang digelar secara telekonferensi, Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa kejam dan sadis karena meracun dan membakar jenazah kedua korban di dalam mobil. Dalam aksinya, Aulia dibantu oleh putranya Giovanni serta 2 eksekutor. Sementara tim kuasa hukum Aulia Kesuma akan mengajukan banding karena terdakwa mempunyai anak yang masih berusia 4 tahun untuk dirawat.
Ya, siapa yang mengasuh kalau memang ternyata semuanya terkena hukuman mati ini. Yang satu meninggal, yang satu hukuman mati. Kita akan melakukan upaya. Ada upaya hukum berikutnya akan di Indonesia disediakan. Baik banding, kasasi, kemudian PK, dan terakhir kita akan minta gerasi ke Presiden. Pada sidang sebelumnya, 2 eksekutor suruhan Aulia yaitu Kusmawanto alias Agus dan Muhammad Nur Sahid alias Sugeng divonis penjara seumur hidup. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu hukuman mati. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Masih dari ranah hukum, pemirsa, kasus pembunuhan berencana yang didalangi Aulia Kesuma menyita perhatian masyarakat Agustus tahun lalu. Aulia bersama anak kandungnya membunuh suami dan anak tirinya karena masalah ekonomi. Kasus pembunuhan yang diotaki seorang istri di Lebak Bulus, Jakarta menyita perhatian masyarakat pada Agustus 2019. Pelaku Aulia Kesuma menyewa 2 eksekutor dan 3 orang lainnya untuk membunuh suaminya Edi Chandra Purnama dan anak tirinya Muhammad Adi Pradana dengan biaya 400 juta rupiah. Aulia yang menjadi dalang pembunuhan mengakhiri hidup suami dan anak tirinya dengan memasuki obat tidur dan alkohol ke dalam jus tomat yang rutin dikonsumsi korban. Setelah korban tertidur, Aulia bersama anaknya Kelvin dan 2 eksekutor membekap korban hingga kehabisan nafas dan meninggal dunia. Rencananya Aulia Kesuma membuat skenario kebakaran di rumah yang ditempatinya bersama suami dan anak tirinya untuk menutupi jejak pembunuhan. Namun ketika api membakar garasi, pemadam kebakaran dan warga berhasil memadamkan api yang sempat membakar garasi. Kemudian rencana pun berubah. Aulia kemudian membakar mobil yang berisi jasad kedua korban di Sukabumi, Jawa Barat. Aulia tega membunuh suami dan anak tirinya karena masalah ekonomi. Ia terbelit utang 10 miliar rupiah. Untuk membayar utang, Aulia sempat meminta mendiang suaminya untuk menjual rumah, namun permintaan itu ditolak. Sidang perdana dengan terdakwa Aulia Kesuma dan putranya Giovanni Kelvin kemudian digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 10 Februari lalu. Keduanya didakwa dengan pembunuhan berencana. Sejumlah drama mewarnai jalannya sidang. Mulai dari tangisan Aulia hingga situasi yang memanas usai persidangan digelar. Tim Liputan iNews melaporkan. Persidangan kasus penyiraman air keras ke arah wajah Novel Baswedan terus berjalan. 2 penyerang Novel yaitu Roni Bugis dan Rahmat Kadir Mahulete membacakan nota pembelaan jaksa penuntut umum. Apa yang telah dilakukan oleh pimpinan dirinya untuk tidak makan. Pasca menimbulkan kontroversi atas tuntutan JPU 1 tahun penjara kepada 2 penyerang Novel Baswedan, kemarin sidang kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan jaksa penuntut umum. 2 terdakwa penyerangan Novel Baswedan, Roni Bugis dan Rahmat Kadir Mahulete tidak dihadirkan ke ruang persidangan, melainkan sidang secara virtual. Dalam pembacaan pledoi, kuasa hukum terdakwa menyayangkan tuntutan jaksa penuntut umum yang dianggap tidak cermat melihat fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan. Namun patut disayangkan bahwa dalam penyampaian surat tuntutannya, jaksa penuntut umum seolah tidak memperhatikan secara seksama dan cermat setiap fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan. Saudara jaksa penuntut umum terkesan tetap bersikukuh untuk mempertahankan surat dakwaannya. Kami paham bahwa memang begitulah tugas dan kewajiban dari jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada saudara jaksa penuntut umum yang telah menyampaikan dan membacakan surat tuntutannya pada persidangan yang lalu. Sebelum persidangan dimulai, sempat diwarnai aksi penyusup seseorang yang menggunakan topeng Novel Baswedan dan membentangkan poster bertuliskan "Adili saya" di dalam ruang persidangan. Namun, aksi ini tidak berlangsung lama. JPU dalam sidang sebelumnya telah menuntut 2 terdakwa penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan, Roni Bugis dan Rahmat Kadir Mahulete dengan 1 tahun penjara. Kedua terdakwa dinilai terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana penganiayaan berat, sesuai dengan pasal 355 ayat 1. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kegiatan belajar mengajar di era new normal dengan tatap muka disimulasikan. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.